Amin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya semua kita adalah orang-orang yang sangat-sangat dicintai Tuhan. Dan bukti bahwa Tuhan sangat cinta kita. Dia memberikan janji. Dia mempunyai rencana yang dahsyat buat setiap kita. Saudara, apapun tantangan yang kau sedang hadapi, apapun persoalan yang saudara sedang gumulkan, pesan Tuhan hari ini jangan pernah putus asa. Selalu ada pengharapan di dalam Yesus. Yang setuju, ayo tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Katakan haleluya. Satu pesan Tuhan buat kita, Ulangan 28 ayat 13. Ulangan 28 ayat 13, mari baca, imani, ini jadi bagian setiap kita. Ulangan 28 ayat 13, 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi apa? Ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Siapa yang mau terus dibuat Tuhan naik dan tidak pernah turun, lambaikan tangan saudara. Siapa yang mau diangkat Tuhan tidak jadi ekor terus tapi jadi kepala, haleluya. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Siapapun saudara, Tuhan punya rencana agar kita tidak pernah turun, tapi terus naik, bahkan diangkat, bukan jadi ekor, tapi jadi kepala. Baik itu dalam masyarakat, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, siapapun kita. Nah, tahukah sekalian bahwa sebelum Tuhan mengangkat kita menjadi kepala, menjadi seorang pemimpin, maka lebih dulu kita harus belajar menjadi ekor yang baik. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar, sebelum kita menjadi seorang great leader, Tuhan mau agar kita bisa menjadi great follower, pengikut yang baik, anak buah yang baik. Kalau Anda tidak ikut 2 minggu yang lalu, Anda bisa cari rekamannya. Supaya benar-benar dimanapun kita berada, kita menjadi pengikut dan anak buah yang baik. Katakan amin. Nah, tetapi Tuhan berjanji buat kita, baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan, ekonomi, apapun dalam bidang yang terbaik, Tuhan mau kita terus naik dan tidak pernah turun. Tuhan mau angkat saudara jadi pemimpin. Siapa yang mau? Katakan amin. Nah, saudara sekalian, unity, kesatuan, itu akan terjadi ketika ada sinergi, ada sebuah kerjasama antara great leader, pemimpin yang hebat, dengan great follower. Nah, semua kita pasti mau jadi kepala, mau jadi pemimpin. Semua kita pasti mau terus naik dan tidak turun. Tetapi pertanyaannya sekarang, sudah siapkah kita ketika Tuhan angkat kita jadi seorang pemimpin? Sudahkah kita belajar untuk menjadi pemimpin yang baik? Untuk kita menjadi pemimpin yang hebat. Tahukah sekalian, sebuah kepemimpinan akan berdampak luar biasa kepada banyak orang. Saudara, ketika seorang yatim piatu yang lahir di Austria, di Eropa, dalam keadaan melarat miskin, tapi dia kemudian imigran ke Jerman. Dari seorang yang tidak terpandang, tetapi akhirnya di Jerman pemuda ini berhasil mendirikan sebuah partai politik. Yang akhirnya satu hari partai itu berhasil mengangkat dia menjadi pemimpin Jerman. Orang itu adalah Adolf Hitler. Tetapi ketika dia menjadi pemimpin, ternyata saudara sekalian, di tangan kepemimpinan Hitler, lebih dari 6 juta orang Yahudi yang tidak berdosa dibantai mengerikan. Di Museum Holocaust yang ada di Israel, ketika kami ada di sana, sebenarnya target Hitler 12 juta orang. Tetapi akhirnya hanya berhasil 6 juta.
Lihat ketika kepemimpinan ada di tangan Hitler, malah menghancurkan, merugikan, merusak, bahkan akhirnya menjadi pemicu perang dunia. Tetapi saudara sekalian, berbeda dengan seorang pemuda yang lain. Pemuda yang bahkan sempat dipenjara 27 tahun oleh para lawan-lawan politiknya. Dan ketika dia dibebaskan, orang berkata, pasti dia akan menaruh dendam dan akan membalas kepada para lawan politiknya. Tetapi ketika pemuda itu keluar dari penjara, akhirnya dia menjadi pemimpin atas Afrika Selatan. Itulah Nelson Mandela, yang ternyata justru ketika kepemimpinan Afrika Selatan ada dalam hidupnya, dia membawa perdamaian. Dia membawa perdamaian atas pertikaian yang sudah terjadi sekian lama antara kelompok kaum kulit putih dan kulit hitam. Bahkan Nelson Mandela akhirnya membawa perdamaian dan kerukunan atas rakyat Afrika Selatan. Saudara sekalian, pertanyaannya, sudah siapkah kita menjadi seorang pemimpin rumah tangga? Berapa banyak rumah tangga hancur berantakan gara-gara pemimpin rumah tangga yang buruk sekali. Berapa banyak pelayanan yang hancur gara-gara kepemimpinan yang buruk sekali. Berapa banyak pekerjaan yang terseok-seok akhirnya mengalami penurunan dan kerugian karena kepemimpinan yang tidak becus. Berapa banyak negara, pemerintahan rusak gara-gara kepemimpinan yang tidak benar. Nah, saya berdoa biar hari ini siapapun kau saudara, ketika Tuhan sudah angkat jadi pemimpin, maupun saudara belum diangkat, mari kita semua mau menjadi seorang great leader. Kita siapkan hidup kita, belajar jadi pemimpin yang hebat, yang mau mempersiapkan hidup. Ayo tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Katakan haleluya. Nah, judul khotbah hari ini adalah great leader, pemimpin yang hebat. Nah, di Alkitab dikisahkan ada seorang pemimpin, seorang raja bernama Rehabeam. Siapakah Rehabeam? Rehabeam ini adalah cucu daripada Raja Daud. Siapakah Rehabeam? Rehabeam adalah anak kandung dari seorang raja yang terkenal hikmat dan kekayaannya bernama Raja Salomo. Dan ketika Raja Salomo mati, maka kerajaan Israel diserahkan kepada anaknya Rehabeam. Tetapi kalau Anda baca di Alkitab, Rehabeam ternyata bukanlah seorang great leader. Rehabeam bukanlah seorang pemimpin yang benar. Yang akhirnya kerajaan Israel yang dulu sempat terpecah memihak ke keluarga Saul dan ke Daud, yang akhirnya berhasil dipersatukan kembali oleh Raja Daud. Bahkan akhirnya di tangan daripada Raja Salomo, kerajaan Israel mencapai masa keemasan, mencapai masa puncak kejayaan. Tetapi yang sangat ironis, di tangan Rehabeam, malah kerajaan Israel pecah jadi dua. Dan Anda tahu saudara sekalian, tentunya kita perlu belajar dan aplikasikan dalam kehidupan kita. Dan jangan ulangi kesalahan Rehabeam, supaya kita siap waktu diangkat oleh Tuhan. Yang percaya, katakan amin. Maka kita lihat 1 Raja-Raja 12 ayat 16 sampai 17. Saya harap nanti Anda di rumah baca seluruh dari 1 Raja-Raja 12 supaya Anda mengerti dengan utuh. Tapi karena waktu saya baca ayat 16 dan 17. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja, inilah Raja Rehabeam, anak Salomo, tidak mendengarkan permintaan mereka, tidak mendengar permintaan rakyat untuk diringankan soal pajak, maka rakyat menjawab raja, bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Ke kemahmu, hai orang Israel, uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. Maka pergilah orang Israel ke kemahnya. Ayat 17, perhatikan, ironis sekali.
Sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Akhirnya dari 12 suku Israel pecah jadi 2. Dan hanya 2 suku, suku Yehuda dan suku Benyamin yang bersama dengan Raja Rehabeam, cucu daripada Daud, anak daripada Salomo. Sementara 10 suku Israel yang lain, mereka membangun kerajaan yang baru. Itulah kerajaan Israel yang dipimpin oleh Yerobeam. Nah, saudara sekalian, tentunya apapun yang dicatat oleh Alkitab, bukan secara kebetulan, tetapi harus menjadi sebuah warning, pembelajaran buat setiap kita. Setuju? Katakan haleluya. Nah, sekali lagi, siapa yang mau menjadi seorang great leader? Lambaikan tangan saudara. Siapa mau menjadi great leader? Katakan bersama saya mau jadi great leader. 2, 3. Saya mau jadi great leader. Dan saya berdoa, saya bernubuat, dari gereja ini akan bangkit muncul para pemimpin-pemimpin yang hebat dalam bisnis, pemimpin-pemimpin yang hebat di masyarakat, di pelayanan, dimanapun Anda berada. Katakan amin. Nah, apa tanda seorang great leader? Kita belajar dari kehidupan Rehabeam. Jangan ulangi kesalahannya. Dan kita bisa ambil apa yang harus kita lakukan. Rehabeam membuat begitu banyak kesalahan demi kesalahan. Dan jangan kita ulangi. Apa tanda seorang great leader? Yang pertama, benar dalam menilai diri sendiri. Ucapkan bersama saya, benar dalam menilai diri sendiri. 2, 3. Benar dalam menilai diri sendiri. Rehabeam tidak bisa menilai dengan benar dirinya. Rehabeam salah menilai dirinya. Mana buktinya, Pak? Coba kita lihat 1 Raja-Raja 12 ayat 18. Ketika akhirnya setelah pecah kerajaan Israel, Rehabeam mau menunjukkan di depan 10 suku Israel yang lain. Lihat ayat yang ke-18. Kemudian Raja Rehabeam mengutus Adoram yang menjadi kepala Rodi, anak buahnya. Tetapi seluruh Israel melontari dia dengan batu, sehingga mati. Perhatikan, bahkan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Raja Rehabeam nyaris mati dilempar batu. Kenapa? Karena dia tidak bisa benar dalam menilai dirinya sendiri. Rehabeam overestimate. Rehabeam terlalu berlebihan menilai dirinya. Karena dia merasa hebat, dia merasa cucu daripada Raja Daud, dia merasa anak daripada Raja Salomo. Padahal dia tidak menilai dengan benar bahwa kualitas hidup Raja Rehabeam jauh di bawah standar daripada kakek dan ayahnya. Saudara sekalian, inilah kesalahan dari banyak orang. Orang seringkali overestimate, merasa hebat, merasa berguna, merasa jago, merasa paling luar biasa. Padahal belum tentu benar. Tapi ada juga orang yang underestimate, selalu merasa minder, selalu merasa nggak bisa, selalu merasa nggak cukup. Itu juga penilaian diri yang tidak benar. Saudara, saya kasih contoh. Betapa pentingnya kita harus bisa menilai diri kita dengan benar. Saudara, seandainya saudara pergi ke Manhattan, New York. Anda pertama kalinya bawa mobil sendiri. Anda drive. Lalu sampai di sana Anda nyasar. Lalu ketika Anda nyasar, bingung, ini ada di mana? Saya mau tanya sama saudara. Ketika Anda telepon kepada saya, Pak Lukas, tolongin saya nyasar Pak di Manhattan, New York Pak. Bingung saya ada di mana? Saya mau tanya sama saudara. Pertanyaan saya pertama buat saudara untuk menolong saudara itu apa? Apa saya tanya begini, kamu pakai sepatu apa hari ini? Kamu pakai baju warna apa hari ini? Kan konyol kan? Pertanyaan yang tidak penting. Saya masa tanya ini, kamu pakai mobil merek apa hari ini? Gak penting kan? Yang saya tanya pada saudara pasti apa? Hei,
kamu sekarang ada di mana posisimu. Betul nggak, saudaraku? Pak, saya nggak tahu nih. Loh, justru sekarang kalau kamu mau saya bantu, coba lihat di perempatan jalan. Cari nama jalannya apa. Terus akhirnya dilihat, oh ini Pak ada jalan nama Jawa Pak. Loh, apa jalannya? Tulisannya one way Pak. One way maksudnya, saudaraku. Oh, itu bukan nama jalan, itu nama mak kita, saudaraku. Coba cari yang lain. Oh, ada Pak, 5 Avenue, terus berbatasan dengan apa? 39 Street. Nah, berarti sekarang saya tahu kamu ada di mana. Terus saya akan tanya apa berikutnya? Kamu mau kemana? Saya mau ke gereja BMC New York Pak, di Pastor Yongki yang ada di Queens. Oke? Gimana Pak? Tenang. Setelah saya tahu kamu posisimu di mana, sekarang di 5 Avenue dengan 39 Street. Kamu lebih baik lewat Queensboro Bridge. Di mana itu Pak? Nah, Queensboro itu antara 1 Avenue dengan 66 Street. Jadi gimana Pak? Kamu cari jalan yang tambah ke street yang tambah besar. Dari 39 terus naik sampai 65. Oh terus. Nah, kamu kan masih ada di 5 Avenue. Iya, sekarang kamu belok, kamu cari ke Avenue yang lebih kecil. Dari 5 turun ke 4, ke 3, ke 2, 1. Nah, di situ kamu akan lihat sign tulisan Queensboro Bridge. Masuk ke sana dan kamu akan nyampe ke Queens. Di mana posisi kita itu penting sekali. Contoh lagi. Saudara, kelihatan sehat tidak berarti tidak sakit. Betul nggak? Ini ada orang nggak? Kelihatan sehat belum tentu tidak sakit. Betul nggak? Sudah sering dengarkan ada orang bilang, wah aku sehat, aku luar biasa, jaga kok. Nggak, taunya tiba-tiba des kena serangan jantung, berangkat. Mending kalau langsung berangkat, check out. Kalau pansi, gini. Nah, saudara sekalian, sementara kenapa ada banyak orang merasa sehat? Nah, mungkin karena imannya. Oh, mungkin karena positive thinking. Baik, tapi jujur, untuk mengukur kesehatan saudara, caranya gimana? Check up. Ke dokter. Tes darah. Masukkan darah ke lab. Akan tahu. Oh, ternyata kolesterolnya terlalu banyak makan buffet. Oh, darahnya tinggi. Tidak setinggi darah Yesus. Maka Anda mulai tahu dan sadar keberadaan saudara. Contoh lagi. Saudara, kalau Anda mau tahu saudara tambah kurus atau tambah gendut, gimana caranya? Oh Pak, kalau saya foto tambah kurus, kelihatan tambah kecil, tambah kurus berarti Pak? Belum tentu. Lah kalau fotonya dari Tokyo, kurus saya Pak. Tapi tidak ada cara lain untuk kita tahu tambah berat badan kita tambah turun atau naik atau stabil dari apa? Naik atas timbangan. Betul nggak? Saya mau beritahu beberapa orang stres setiap kali naik timbangan. Kenapa? Timbangan tidak pernah bersahabat. Dia berharap turun tapi ternyata angkanya tidak bersahabat. Dan saya mau beritahu sekalian, timbangan akan menunjukkan tentang berat badan kita dengan jujur. Kecuali kalau timbangan badannya Anda sudah set. Kapanpun naik tetap 65 kilo, lah itu lain. Nah, dengar baik-baik. Seorang pemimpin harus benar dalam menilai dirinya sendiri. Berapa banyak kita nggak bisa tahu kelemahan kita sendiri. Kita tidak tahu hal-hal apa yang buruk pada diri kita. Makanya Yesus pernah bilang begini, hei kamu, kenapa kamu melihat selumbar di mata orang? Padahal ada balok yang gede di depan matamu sendiri. Artinya gini saudaraku, banyak orang pintar nilai orang, suka menghakimi orang, tapi nggak pernah ngaca, nggak pernah tahu tentang kelemahan kekurangannya sendiri. Nah, seorang great leader harus belajar benar menilai dirinya sendiri. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudaraku. Saudara, apa contohnya? Coba cek hidup saudara. Coba ngaca. Waduh,
kelemahan saya suka marah. Aduh, kelemahan saya suka iri. Ternyata saya sombongnya bukan main. Ternyata saya adalah orang, mata keranjang bukan main. Ternyata saya adalah orang yang tidak mudah ngampuni. Ternyata saya orang yang minder sekali. Saya penakut, pengecut. Nah, disinilah modal awal. Seorang yang mau jadi pemimpin yang baik harus tahu tentang kondisi hidupnya dan harus mau mengalami perubahan hidup bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita harus sadar karakter jelek apa yang harus kita rubah. Jangan sibuk merubah orang lain. Jangan sibuk merubah pasanganmu. Ubahlah dirimu dan engkau akan mengubah orang lain dengan perubahan saudara. Katakan amin. In leadership, character is more important dan strategi and karisma. Dalam kepemimpinan, karakter yang baik jauh lebih penting daripada strategi, hikmat, dan juga keahlian kita. Yang setuju, katakan haleluya. Saudara sekalian, kita harus bisa benar menilai diri kita. Aku sombong, aku mau rendah hati. Tapi yang repot kalau orang bilang, aku ya begini nih, sampai kapan aku tidak mau berubah. That's it, nggak akan pernah bisa diangkat Tuhan lebih lagi. Yang kedua, apa tanda seorang great leader? Benar dalam menilai keadaan. Rehabeam tidak bisa menilai keadaan. Dia tidak bisa membaca situasi dan kondisi. Mana buktinya? 1 Raja-Raja 12 ayat 3-4. Ketika sebelum pecah, apa yang terjadi? Rakyat datang menghadap Raja Rehabeam. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam. Ini lawan daripada Rehabeam. Nggak usah bingung ya. Anak Raja Salomo, Raja Salomo, berarti Rehabeam. Ya, musuhnya Yerobeam. Nggak usah bingung. Ya. Lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel sebelum pecah dan berkata kepada Raja Rehabeam. Ayat yang keempat. Ayahmu Salomo telah memberatkan tanggungan kami, pajak dan kerja paksa. Maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu, dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami. Ringankan supaya kami menjadi hambamu. Saudara sekalian, Rehabeam tidak bisa menilai dengan benar keadaan yang terjadi. Ini kesalahan banyak orang. Setelah kematian Raja Salomo yang hebat, ternyata kondisi rakyat Israel lagi lelah, lagi capek, lagi punya beban berat, karena tanggungan yang ditetapkan peraturan pajak dari Raja Salomo. Bahkan mereka kehilangan figur seorang pemimpin. Rehabeam memandang sepele keadaan transisi itu. Dia tidak dengan benar membaca keadaan. Dan akibatnya kehancuran yang terjadi. Saudara, siapapun kita, minimal hal sederhana saja kita harus bisa membaca keadaan. Katakan amin. Contoh, sebelum Anda keluar kerja, sebelum Anda keluar ke gereja, Anda harus tahu minimal cuaca yang akan terjadi hari ini, panas atau dingin. Berapa banyak orang kalau nggak tahu, akhirnya salah kostum. Dipikir dingin pakai yang tebel, nggak taunya apa? Panas. Ya toh. Dipikir panas pakai kostum yang tipis, nggak taunya apa? Dingin. Nah, itu saja bisa membuat sakit. Apalagi kalau saudara tidak bisa membaca keadaan anak buah yang Tuhan percayakan. Tidak bisa membaca kondisi daripada keluarga yang Tuhan percayakan. Tidak bisa mengerti tentang perubahan zaman hari ini. Saudara, saya diminta gabung dalam sebuah grup. Selain para hamba-hamba Tuhan, tapi juga grup para motivator Kristen yang cinta Tuhan. Ada teman-teman yang sampai profesor, yang sampai ini ngajar di UI. Dan ternyata dia tulis beberapa buku, salah satu judulnya adalah Disruption. Disruption itu artinya adalah
sebuah perubahan. Dan kemudian saya mulai sadar, siapapun kita, baik dalam sekuler maupun rohani, ataupun yang rohana, orang tua keluarga harus tahu keadaan. Ini saya cerita beberapa saja ya. Di Indonesia disurvei, setiap 1 jam ada 40 pasangan suami istri bercerai. What? Bukan 1 hari, tapi apa? Tiap 1 jam. Betapa kondisi mengerikan. Bahkan dari pengakuan kelompok LGBT, kelompok sejenis itu, 60% dari mereka kelompok itu adalah berusia 24 tahun ke bawah. Berapa persen? 60%. Jadi kalau Anda punya anak di bawah 24 tahun, hati-hati. Ya kan? Apalagi saudara yang di bawah 24 tahun. Loh Pak, kalau yang di atas 24 tahun juga hati-hati. Lalu disurvei dan diprediksi 15 tahun ke depan bahkan bisa lebih cepat. 38% pekerjaan, lowongan pekerjaan di Amerika Serikat akan tergantikan dengan robot. 38% akan tergantikan robot. Ada teman baru-baru ini dari Indonesia lagi vacation, dia cerita, dia nginap di sebuah hotel yang ada di Silicon Valley, yang ada di California, pusat daripada semua teknologi. Ternyata dia kaget, bagian cleaning service-nya, membersihkan kamar hotel itu, sudah pakai robot. Berarti sudah mengurangi begitu banyak tenaga kerja. Memang tetap ada satu yang bagian manusia yang bagian bersih, ganti spray dan merapikan tempat tidur karena mungkin belum ketemu robot yang pas. Sementara itu orang datang ke kamar, belakangnya ada anak buahnya 2 robot. Tinggal manggil namanya, punya nama masing-masing. Namanya Blacky, ngikut. Dan begitu masuk, orang itu akan membersihkan, mengganti spray tempat tidur, maka robot yang satu masuk kamar mandi, langsung bereskan kamar mandi. Yang satu masuk ke kamar, vakum dan bersihkan meja, kulkas dan sebagainya. Dan dalam tempo hanya berapa saat, dan selesai. Dan mereka keluar. Bahkan teman ini akhirnya karena butuh tambahan handuk, dia telepon resepsionis, dan tiba-tiba sekian menit pintunya kamar diketuk. Dia buka, kaget. Yang datang robot sudah bawa handuk. Kalau kita tidak bisa baca keadaan dan perubahan, kita akan dilibas habis. Bahkan siapa? Mark Zuckerberg waktu ditanya, kuliah bidang apa yang akan tetap dicari orang? Sudah tahu? Bukan medical. Bukan kedokteran, bukan suster lagi. Dia kaget, banyak orang kaget. Dan bukan juga soal engineering, bukan soal apa, tapi soal IT. Kok bisa? Hati-hati ya, ini perubahan. Diprediksi tidak akan lama lagi. Mal-mal, toko-toko akan semakin sepi dan bangkrut. Loh kenapa? Karena semua beralih ke bisnis online. Restoran saja sekarang, beberapa teman cerita, yang datang ke restoran makan dengan yang order online, sekarang lebih besar yang order online. Cari pacar aja bisa online. Dan kalau kita tidak membaca keadaan, dilibas habis loh. Ini masih dalam sekuler ya. Contoh lagi adalah apa? Saudara tahu bahwa ternyata diprediksi rumah sakit nggak lama akan bangkrut. Loh kok bisa Pak? Dokter-dokter pun akan juga bermasalah, sepi. Loh kok bisa Pak? Karena sedang akan ditemukan teknologi. Orang bisa mengukur kesehatannya cuman dari handphonenya, dari aplikasi. Dengan dia cuman kasih sidik jarinya, akan ketahuan berapa kadar gulanya, berapa tekanan darahnya, dan apa penyakitnya.
langsung dari aplikasi itu akan keluar obat-obat apa yang harus dia minum, dan itu gratis. Langsung kemudian kalau kita akan dikasih pilihan, mau order langsung ke apotek, langsung yes, langsung tanpa kita telepon, langsung itu obat yang kita perlukan, langsung diorder ke tempat farmasi dan akan bisa dikirim ke rumah. Lihat taksi, sudah bergeser dengan Uber. Teman cerita di New York dulu, medallion untuk satu yellow cab taksi. Berapa? $1.200.000. Satu izinnya saja, belum mobilnya. Saudara tahu, begitu Uber ada, sekarang tidak lewat dari 200.000. Drop. Dan lihat bagaimana kalau kita tidak bisa tanggap dan kita tidak mempunyai inovasi untuk menyikapi perubahan, kita akan dilibas habis. Termasuk pelayanan, termasuk keluarga, termasuk bisnis, apapun juga. Kalau kita masih pakai old style, kita tidak mau berubah, kita akan ditinggal dan habis. Saudara tahu, sebuah airline di Indonesia yang nyaris bangkrut, Garuda. Ketika merugi beberapa tahun, tapi akhirnya mereka buat sadar dan tanggap. Diganti pemimpinnya. Sekali lagi, pemimpin akan menentukan sebuah kepemimpinan itu hancur atau naik. Pemimpin yang baru sadar apa keadaannya. Reputasi yang jelek, kondisi pesawat yang jelek, diganti semua. Beli pesawat-pesawat baru. Garuda mulai perbaiki semua sistem pelayanan. Perbaiki semua interior di pesawat. Ketepatan waktu. Dan Anda tahu, melalui perjuangan kepemimpinan. Hari ini Garuda adalah pesawat domestik Indonesia yang the best. Walaupun saya tidak pernah diberi komisi sama Garuda, saudara. Bahkan secara internasional Garuda beberapa kali dapat penghargaan pramugari-pramugara pelayanan pesawat yang terbaik. Minimal Indonesia kita bangga, tepuk tangan yang meriah. Dulu Garuda di-reject, ditolak, tidak boleh terbang lagi ke Amerika dan ke Eropa. Saya dengar sekarang Garuda udah mulai masuk lagi ke Eropa. Karena sudah punya nama baik. Bahkan gak lama lagi katanya akan masuk ke Amerika. Bahkan mendarat di depan BMC Philadelphia. Seorang pemimpin yang besar, dia harus benar dalam menilai keadaan. Dia harus bisa membaca keadaan. Kita harus mengetahui kondisi dan permasalahan dengan benar. Bukan dengan ilusi. Kita harus bisa memprediksi dan membaca perubahan-perubahan dan tren-tren yang sedang terjadi. Bahkan orang yang sukses, dengar baik-baik, adalah orang yang bisa menjawab kebutuhan dan menjadi solusi bagi persoalan apapun yang terjadi. Yang mau tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kata haleluya. Saudara, persaingan pelayaran juga sangat mengerikan. Kalau saudara sering lihat ada kontainer-kontainer itu kan ada tulisan nama-namanya. Ada apa? Hanjin. Itu dari mana? Korea, ya kan? Ada lagi apa? Mars. Itu dari apa? Eropa. Ya. Terus ada lagi macam-macam, ya kan? Dari China. Ya kan? Kusuma juga ada, saudara. Nah, tapi apa terjadi? Hari ini sebagian besar pelayaran itu bangkrut. Nah, di Indonesia ada satu pelayaran namanya Jakarta Lloyd. Itu juga sudah nyaris bangkrut karena merugi sekian tahun. Tapi kalau Anda coba cari keadaan. Hari ini Jakarta Lloyd adalah pelayaran yang paling profit. Beruntung. Kenapa? Karena mereka tanggap dengan perubahan. Dan mereka mau inovasi. Dari perusahaan pelayaran biasa, konvensional. Mereka mengubah haluan menjadi broker pelayaran. Maksudnya apa, Pak? Ini paling tidak mengedukasi setiap kita. Agar Anda terinspirasi. Tadinya Jakarta Lloyd kalau ada order pengiriman barang dari Kalimantan, lalu mereka akan sibuk, kapal kita di Kalimantan ada nggak ya yang kosong? Oh nggak ada, di mana yang kosong? Di Jakarta. Maka dari Jakarta kapal yang kosong dari Jakarta Lloyd harus berlayar ke Kalimantan dan waktu jalan kosong rugi. Tapi mereka ubah haluan.
Mereka sekarang jadi broker pelayaran. Ada order dari Kalimantan. Mereka cek kapal mereka. Oh, enggak ada di Kalimantan. Semua ada di Jakarta. Oke, lalu mereka hubungi perusahaan-perusahaan pelayaran yang lain. Kamu punya enggak kapal yang kosong di Kalimantan? Oh, ada. Yang lain, oh ada. Lalu dibid harganya, mana paling murah? Oke, kami terima order itu. Akan ada kapal yang akan datang besok jam sekian. Padahal pakai kapal yang orang lain. Tapi keuntungan diperoleh oleh perusahaan Jakarta Lloyd. Saudara, zaman berubah. Mari kita jadi pemimpin yang benar menilai keadaan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Tanda seorang great leader yang ketiga, benar dalam melibatkan Tuhan. Saudara, Rehabeam tidak pernah melibatkan Tuhan dalam kehidupannya. Coba baca tentang kisah Rehabeam. Saya sudah coba cari, tidak pernah tercatat di Alkitab. Rehabeam berdoa cari Tuhan. Rehabeam minta pertolongan Tuhan. Tidak. Dia mengandalkan kehebatannya sendiri. Dia mengandalkan kepandaiannya dan ujung-ujungnya berantakan. Berbeda dengan Daud kakek Rehabeam. Sejak muda dia intim dengan Tuhan. Dia andalkan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Bukan cuman itu. Bahkan saat Daud jadi raja. Ingat ya, Daud itu raja yang aneh. Raja kan biasanya urusannya politik, ekonomi, keamanan, perang, ya kan. Baca di Alkitab, Raja Daud sampai ngurusi soal kebaktian. Ngurusi sampai soal ibadah, mesbah, korban. Sampai panglima-panglima perangnya ditugasi. Kamu ya, mimpin kebaktian yang ini ya. Kamu ya, kamu punya anak buah, harus penyanyi begini. Bayangin, itu tanda Daud sadar. Tanpa Tuhan, kita nggak bisa apa-apa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Raja Salomo di awal pemerintahannya, Alkitab mencatat dia pergi ke Gibeon dan ke Gibea dan kemudian mempersembahkan mesbah, korban kepada Tuhan yang banyak tak terhitung. Salomo berkata, Tuhan, aku perlu Engkau. Dan malamnya Salomo dapat mimpi. Tuhan tanya, what do you want? Hikmat Tuhan, supaya aku jadi pemimpin yang bijaksana. Tuhan kata, oke, malah ditambah, yaitu saudaraku, kekayaan dan kehormatan. Tapi Rehabeam tidak benar dalam melibatkan Tuhan. Jujur, saya lihat dalam kehidupan banyak orang. Ada orang waktu masih di bawah, masih susah, andalkan Tuhan luar biasa. Cari Tuhan luar biasa. Berapa banyak orang setelah diberkati, diangkat Tuhan, berubah setia. Ke gereja pun kalau ada waktu. Baca Alkitab pun juga kalau lagi gak malas. Dan Anda tahu, itu kehancuran. Ingatkan diri kita adalah angka 0. Ayo semua tangan kanannya 0, begini. Semua 0. Ya, lebih tinggi, lebih tinggi. Ini bukan sulap, 0. Kata bersama saya cuma 0. 2, 3. Ya. Dan Tuhan itu ibarat angka 1. Tangan kiri 1. Ya, 0 sama 1. Oke. Nah, kalau Anda adalah 0 yang banyak, 0. Tapi angka 1 Tuhan ini Anda taruh di bagian paling belakang. Bernilai enggak? Ada artinya enggak? Nothing. Tetapi ketika 1 adalah Tuhan, Anda taruh di depan daripada semua 0 hidup kita. Hasilnya dahsyat. Tepuk tangan yang meriah untuk kamu. Pemimpin yang hebat adalah benar dalam melibatkan Tuhan. Semakin diangkat Tuhan, semakin diberkati, makin giat cari Tuhan. Makin diberkati, makin gila-gilaan beribadah. Bahkan upgrade ikut melayani. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya bersyukur sampai ada feedback di luar bilang begini. Pak Lukas kok bisa? Enggak cuma memobilisir jemaat biasa. Tapi sampai beberapa pengusaha yang di gereja ini mau ikut jalan arak-arakan dari gereja sampai City Hall. Jam 12 siang lagi, panas itu men. Ya kan? Saya tahu biasa mungkin saudara jalannya di mall. Jalannya di tempat-tempat yang keren. Tapi akhirnya ada juga selain jemaat, orang-orang yang pengusaha yang mau jalan. Berdoa bagi kota.
Percayalah, upahmu besar di surga dan kau akan diberkati Tuhan luar biasa. Pastor Jimmy, gembala cabang kita di Colorado, khusus terbang dengan isinya ikut acara 4 of July. Pulang berapa hari kemudian dapat berkat mobil Cadillac. Lumayan. Kalau sekarang saya ke Colorado dipinjemin Cadillac. Baru enggak Pak? Baru atau lama terserah. Yang penting Tuhan ada berkat. Katakan amin suku. Put God first. And watch what amazing things happen. Tempatkan Tuhan yang pertama, yang utama. Dan lihatlah, perhatikan, yang ajaib akan terjadi. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Yang keempat, tanda seorang great leader, benar dalam memilih nasihat. Setiap hari kita terima nasihat. Baik dari sosial media, baik dari orang-orang dekat kita. Tiap hari lalu lalang nasihat-nasihat. Tapi seorang great leader, dia benar dalam memilih nasihat. Rehabeam hancur karena apa? Karena dia salah memilih nasihat. Apa buktinya? Saat rakyat itu datang minta keringanan karena mereka udah capek, beban pajak yang berat, kerja paksa yang berat, mereka minta keringanan. Rehabeam berkata, balik 2 hari lagi ya, lusa kembali. Apa yang terjadi? Lihat 1 Raja-Raja 12 ayat 6 sampai 8. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo, ayahnya, mendampingi Salomo. Ayahnya katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Permintaan rakyat, apa jawabannya? Nasihatmu apa? Ayat yang ke-7. Mereka, para tua-tua, berkata, jika hari ini engkau, Rehabeam, mau menjadi hamba rakyat, merendah, mau mengabdi kepada mereka, mau melayani dengan baik, dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, bersikap sopan dan rendah hati, maka mereka, rakyat Israel, menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Sebuah nasihat yang bijak. Tapi lihat ayat 8, ironis sekali. Tetapi ia Rehabeam mengabaikan, menolak nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Saudara, Rehabeam salah memilih nasihat. Dan kalau Anda baca anak-anak muda yang sebaya menasihati. Kamu harus lebih keras kepada rakyat. Kamu harus lebih lagi daripada bapakmu. Perberat pajak. Kalau bapakmu lakukan ini, kamu harus lebih lagi. Akibatnya, karena salah memilih nasihat, hancur. Saudara, berapa banyak keluarga hancur. Pelayanan hancur. Pekerjaan hancur. Karena salah memilih nasihat. Amsal berkata, orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan. Orang yang asal percaya semua omongan, itu orang yang on-nya bukan main. Nanti A bilang A, B bilang B, bingung-bingung sendiri. Mana nasihat? Satu hari ada seorang bapak yang sudah dying, sekarat. Didampingi ditunggu oleh 2 orang anak laki-lakinya. Lalu si bapak berkata, nak, bapak tidak punya warisan yang bapak bisa tinggalkan. Tapi bapak cuma punya 2 pesan penting buat kalian. Semua anak-anak itu pandang-pandangan. Yang pertama, nak, jangan pernah menagih hutang kepada siapapun saat kalian memulai usaha. Masih bingung dengan pernyataan yang pertama? Si ayah menambah. Yang kedua, nak, jangan pernah izinkan kulitmu kena matahari langsung saat kamu bekerja. Belum sempat ngerti, mau tanya, meninggal papanya. Sekian tahun kemudian, si ibu
daripada dua anak ini sedih. Karena lihat anak pertama buka usaha, merugi terus. Tapi sementara anak yang kedua tambah berhasil. Si ibu datangi anak yang pertama, "Nak, kenapa kamu kok gagal dalam usaha?" "Loh, Ma, saya kan nurutin perintah Papa sebelum mati." "Perintah apa?" "Yang pertama kan Papa berkata, jangan pernah nagih hutang. Terus apa yang kamu lakukan?" "Ma, sejak saya buka toko, Ma, semua orang yang utang gak pernah saya tagih, Ma. Lu terus saya tungguin aja supaya mereka siuman sadar dari tidurnya. Terus banyak yang sadar gak bayar utang?" "Enggak, Ma, banyak yang masih tidur, tenggelam, Ma. Makanya merugi." Terus yang kedua, Ma, kan Papa bilang, jangan sampai kena matahari langsung. Lah apa yang kamu kerjakan, Nak? Kan Mama tahu saya gak punya mobil, saya cuma punya motor. Jadi saya ke toko naik taksi. Pulang naik taksi. Kan Mama tahu harganya mahal, belum ada Uber. Makanya saya rugi, Ma." Si ibu sedih. Datangi anak yang kedua. "Nak, kamu kok tambah berhasil?" "Loh, Ma, kan saya naati perintah Papa." "Perintah yang mana?" "Loh, kan Papa berkata jangan pernah nagih hutang. Terus apa yang kamu lakukan, Nak?" "Sejak saya buka toko sendiri, Ma, saya tidak pernah ngasih hutang. Saya minta uang cash. Harga saya banteng murah, untung tipis, yang penting cash. Makanya saya diberkati." Oh. Yang kedua, Ma, kan Papa berpesan, jangan pernah kena kulit matahari kalau kerja. Apa yang kamu kerjakan, Nak? Kan Mama tahu waktu awal kan saya belum punya mobil. Terus saya naik motor, berangkat ke toko sebelum matahari terbit. Saya pulang toko, tutup toko setelah matahari terbenam. Itu sebabnya saya berhasil. Dua anak berhasil dan gagal tergantung dari nasihat. Saya berdoa dalam nama Yesus, biar kita semakin sukses dan berhasil karena kita benar dalam memilih nasihat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Nasihat apa yang benar? Jelas nasihat yang sesuai dengan Alkitab. Jelas nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan. Apapun yang kayaknya lagi tren, nasihat yang lagi tren, nasihat yang lagi favorit, belum tentu sesuai Alkitab. Saudara, terkadang nasihat firman memang tidak favorit. Terkadang nasihat firman dianggap orang aneh, orang geek, orang yang stupid. Tapi percayalah, kalau kita berpegang atas nasihat firman, hidup kita akan berhasil dan beruntung. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Contoh adalah apa? Saudara, jujur ada yang tanya sama saya, "Pak, apa persyaratan pernikahan di gereja ini?" Salah satu persyaratan adalah apa? Harus dapat restu orang tua. Dengan syarat minimal orang tua buat surat pernyataan setuju pernikahannya, anaknya. Kalau tidak, maaf, saya tidak akan pernah mau. Walaupun ada yang berkata, "Pak, ini kan Amerika. Apalagi hukum kalau sudah anak di atas 21 tahun, tanpa persetujuan orang tua, oke kan? Mungkin di gereja lain, mungkin di City Hall, silakan. Tapi kalau saya katakan, menurut gereja ini, kita berdiri atas firman. Bukan atas Amerika, bukan atas negara mana, tapi atas kerajaan Tuhan dan kebenarannya." Tepuk tangan yang meriah. Amin. Kalau tanpa restu orang tua, saya tidak akan pernah mau memberkati dalam pernikahan. Why? Sebab Alkitab berkata, anak yang menghormati orang tuanya diberkati panjang umur dan hidup bahagia. Setuju? Katakan haleluya. Tepuk tangan yang katakan amin. Contoh apa lagi? Saya berpesan kepada anak-anak muda di tempat ini. Dan Anda orang tua juga pesankan pada anak-anak Anda. Amerika bilang begini, kalau kamu mau lulus SMA, high school, masih virgin, masih perawan, perjaka, itu a shame, memalukan. Kamu tidak pernah hubungan seks sebelum kamu lulus SMA, memalukan. Siapa bilang? Justru, kalau kita, anak-anak muda kita mempertahankan virginitas, tidak pernah mau hubungan seks sebelum menikah,
Demon, Alkitab berkata, itu bukan shame. Itu honor, satu kehormatan. Dan itu adalah kunci berkat yang percaya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Saudara, 9 September 2000. Saya dengan istri dalam pemberkatan nikah. Di hadapan Tuhan kami berkata, terima kasih Tuhan. Kami menikah dalam keadaan kudus. Dan itu sebabnya kami nikmati anugerah demi anugerah. Karena dasar yang benar akan membuat apapun yang dibangun akan semakin indah. Saudaraku, contoh lagi ada yang tanya sama saya, Pak Lukas kan ngajar kekinian minggu lalu. Jadi batasannya apa Pak? Boleh enggak semir rambut? Saya bilang, boleh semir rambut, asal punya rambut. Dan asal bayar sendiri, dan asal pantas. Ya kan? Terus ada yang tanya lagi, Pak, lah kenapa Yesus tuh laki-laki tapi rambutnya gondrong? Jadi kita sekarang boleh gondrong toh? Saya nggak pernah melarang, itu rambut-rambutmu sendiri. Tapi Anda tahu, Yesus itu up to date dengan zaman. Karena zaman itu laki-laki rambutnya gondrong. Kalau nggak percaya, lihat film silat. Tapi seandainya Yesus hidup zaman sekarang, tahun 2017, saya yakin Yesus rambut potongannya kayak kita. Sini cepak, atas jebul. Dikasih esprit, anti badai. Jadi Pak, boleh nggak model? Boleh saja. Cuman pesan saya gini, ada yang tanya, Pak boleh nggak kita orang Kristen, anak-anak kita, perempuan, atau istri, kalau renang, pakai yang begini-begini Pak? Boleh enggak Pak? Bukan anak saya. Masa saya bisa melarang? Tapi jujur, maaf para wanita. Nilai hidup kita akan dinilai oleh orang lain dari cara kita berpenampilan. Maaf, kalau Anda mau dinilai sangat rendah, cheap, Anda akan dengan mudah memamerkan semua hal-hal yang tidak layak. Tapi kalau Anda mau dinilai elegan dan nilai yang tinggi, please, prinsipnya cuman gini. Bagian yang di atas jangan terlalu ke bawah. Bagian yang bawah jangan terlalu ke atas. Mau model apa aja terserah. Bahkan sekarang hari ini saya lihat banyak perancang model dan tukang pembuat baju kekurangan kain. Di sini kurang kainnya. Di sini tidak ada kainnya. Boleh nggak Pak? Boleh saja asal pantas dan beli sendiri. Tapi mari kita belajar. Kita tidak hidup berdasarkan apa yang lagi tren. Tapi apa yang Alkitab katakan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan namanya. Kekinian boleh. Tapi tetap ada batas yang kita tahu. Setuju? Katakan haleluya. Nasihat yang benar adalah nasihat yang mempersatukan, bukan yang menghancurkan. Nasihat yang membawa damai dan sukacita. Nasihat yang tidak merugikan orang lain. Dan kalau kita bijak benar dalam memilih nasihat, kita punya masa depan yang ajaib. Yang kelima, yang terakhir. Apa tanda seorang great leader? Benar dalam mengambil keputusan. Rehabeam salah mengambil keputusan. Ayat yang terakhir, lihat 1 Raja-Raja 12. Ayat 12 sampai 14. Pada hari lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam sang raja. Seperti yang dikatakan raja, kembalilah padaku pada hari lusa. Ayat 13, ini ironis. Raja menjawab rakyat itu dengan keras. Ia memutuskan keras tangan besi. Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Ayat 14. Ia Raja Rehabeam mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda. Ayahku Salomo telah memberatkan tanggunganmu, tetapi aku akan menambah beban tanggungan itu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Akibatnya, dia mengambil sebuah keputusan yang salah. Hancur. Rehabeam harusnya memutuskan untuk merendahkan diri. Justru ia
bersikap melayani dan mengabdi. Tapi justru Rehabeam salah memutuskan. Dia arogan dan pakai tangan besi. Saudara sekalian, sebagai orang tua, kalau Anda tetap arogan dan dengan tangan besi, jangan heran anak berontak. Tapi kalau Anda lembek sekali dan tidak pernah mendisiplin anak Anda, jangan heran Anda akan lihat anak yang kurang ajar sekali. Kita harus bisa mengambil keputusan bijak. Semua kita bukanlah hasil, bukanlah produk dari situasi dan keadaan. Tetapi semua kita adalah hasil atau produk dari setiap keputusan yang kita ambil. Katakan amin. Maksudnya gini, kalau ada saudara bilang, ya saya melarat, ya saya susah, ya saya cari kerjaan sulit. Oh ini karena situasi keadaan, orang-orang jahat. No. Kita bukan produk daripada situasi dan keadaan. Kita adalah produk dan situasi dari setiap keputusan yang kita ambil. Kalau Anda putuskan, Anda jadi orang yang benar-benar kacau. Jangan heran itu yang terjadi. Tapi kalau kita menjadi orang yang integritas, percayalah hidup kita akan luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Jangan pernah mengambil keputusan penting pada saat kita sedang emosi. Karena akhirnya kita akan menyesal di belakang hari. Dan sebelum mengambil keputusan akhir, sebelum mengambil keputusan final, selalu bertanyalah kepada diri sendiri, apakah keputusan yang saya mau ambil sesuai kehendak Tuhan atau tidak? Apakah keputusan yang saya ambil benar dan berguna atau tidak? Dan saya berdoa dalam nama Yesus, unity akan terjadi kalau semua kita mau jadi seorang great leader yang luar biasa. Siapa yang mau tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan? Amin. Cukup. Ayo para calon-calon pemimpin besar berdiri bersama-sama. Apa tanda seorang great leader? Yang pertama, benar dalam menilai diri sendiri. Yang kedua, benar dalam menilai keadaan. Yang ketiga, benar dalam melibatkan Tuhan. Yang keempat, benar dalam memilih nasihat. Yang kelima, benar dalam mengambil keputusan. Mari buka tangan kita. Tuhan, kami tidak mau ulang.